Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah rahimahumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bersama duduk di tempat yang semoga Allah berkahi, kesempatan yang barokah dan keadaan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Senin yang semoga Allah berkahi kita. Di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang barokah, tentang barokah. Kaidah-kaidah yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah yang mana membahas tentang berkaitan tentang barokah. Jika di pembahasan minggu lalu kita telah membahas tentang masalah tamimah, sedikit untuk mengingatkan apa yang telah kita bahas, bahwasanya yang namanya tamimah, jika yang kalungkan atau ada yang diikatkan sesuatu dan sebagainya, jika memang punya dampak yang memang hakiki, ya memang dampak arahnya jelas, dampaknya jelas, maka itu tidak masalah. Seperti perhiasan, ya, atau hiasan rumah, hiasan mobil dan sebagainya, tidak masalah. Tapi ketika dampak tersebut akarnya adalah bentuknya khayaliyah, digambar-gambarkan, dibuat-buat, ya, dibayangkan, ditetapkan oleh diri sendiri, nah inilah yang dinamakan tamimah. Dan ini pada asalnya tamimah itu dilarang. Ada khilaf, kita sebutkan bahwasanya memang ada perbedaan pendapat berkaitan tamimah jimat yang berasal dari Al-Quran ataupun ta'awud atau doa-doa yang syar'i. Tapi para ulama kebanyakan menyebutkan tentang dilarang hal tersebut. Untuk apa? Untuk menutup celah, ya, dan agar kaum muslimin tidak terpaku hatinya atau tidak tertaut hatinya pada jimat-jimat tersebut, agar kaum muslimin itu kembali tetap hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah Allah, kita masuk ke dalam kaidah yang ke-84. Al-qaidah rabi'ah wa thamanun. Wadi'ul barakati huwallahu wahdahu la syarika lah. Bahwasanya yang meletakkan, ya, keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan atau barokah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, artinya ziyadah atau nama, ya, pertumbuhan atau pertambahan, ya. Atau para ulama juga menjelaskan tentang thubut, ya, tentang tetapnya suatu kebaikan, itu namanya barokah, ya. Jadi kita memahami barokah kalau dari bahasa seperti itu, tetapnya suatu kebaikan pada sesuatu hal, itu namanya barokah, ya. Jadi kalau pernikahannya barokah, ya berarti pernikahannya, ya, terus gitu, ya. Kebaikannya barokah, infaknya barokah, dan lain sebagainya, kendaraannya barokah, berarti langgeng gitu, ya, tetap ada terus gitu, kebaikan pada hal tersebut, itu namanya barokah. Makanya ketika disebutkan tentang ilmu yang barokah, harta yang barokah, itu artinya di dalam harta tersebut atau sesuatu tersebut ada kebaikan yang terus, bahkan ziyadah, bertambah, ya, bertambah. Itu kalau dari sisi bahasa. Tentu kalau dari sisi istilah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala terus pada sesuatu hal tersebut ada kebaikan yang terus menerus atau bahkan bertambah, itu namanya barokah. Ketika seorang dikatakan umurnya berkah atau barokah adalah ketika umurnya itu bertambah dan selalu membawa kebaikan, itu namanya umur yang berkah. Itu yang selalu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kaidah ini disebutkan bahwasanya yang meletakkan atau yang memberikan keberkahan tersebut, barokah tersebut, hanyalah Allah Subhanahu
tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan hal tersebut. Disebutkan di sini fawadhil barakah fis zaman awil makan awil dzat min khasa'isillah subhanahu wa ta'ala fala yastati'ul makhlukun an taqti abihim ayyadawu syai'an min barakah. Bahwasanya yang meletakkan barokah tersebut baik pada waktu, pada tempat atau pada zat itu adalah termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa satu makhluk pun ya dia memulai atau memberikan barokah tanpa atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberkahan itu memang hanya khususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW, para malaikat yang muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun tidak bisa memberikan namanya keberkahan. Ya, kita katakan Nabi Muhammad itu ada barokah pada zatnya. Akan tapi Nabi SAW tidak bisa memberikan keberkahan tersebut. Ya. Nabi, rambut Nabi, ludah Nabi dan lain sebagainya itu ada barokahnya. Bekas bulu Nabi dan sebagainya itu nanti kita bahas. Itu ada keberkahannya. Akan tapi keberkahan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman waktu ada waktu-waktu barokah seperti halnya kita tahu waktu barokah seperti 10 malam terakhir bulan Ramadan atau di bulan Ramadan itu sendiri ada keberkahan. Artinya ada kebaikan yang terus ada. Ya. Kemudian burika umat TV bukuriha ya, bahwasanya umat itu waktu umat itu diberkahi adalah di waktu paginya. Artinya itu waktu ada waktu yang diberkahi. Nah, waktu yang memberikan keberkahan di waktu tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengklaim dia bisa memberikan barokah. Dan itu juga menjadi keyakinan bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, bahwasanya tidak ada yang memberikan barokah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kepikiran pula kita minta keberkahan dari kenapa? Karena dia bisa memberikan keberkahan. Boleh, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Karena ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khaliqul barakah fi dawati wal a'yan wal asma innama huwa Allah ta'ala wa huwa al-makhsus bi wasfi tabaruk. Fala yajuz itlaq wasfi tabaruk ala ghairihi min al-makhluqat. Allahu alladzi yubarik wal 'abdu wa mubarak. Maka yang menciptakan keberkahan pada zat-zat itu dan pada sesuatu tersebut atau waktu-waktu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal makhsus, dan itu adalah kekhususan di wasfi tabaruk. Jadi ketika kita minta tabaruk kan kalau tadi barokah adalah subut ya, kebaikan yang tetap atau bertambahnya kebaikan. Kalau tabaruk yang biasa kita dengar itu adalah meminta. Fala yajuz itlaq wasf tabaruk, bahwasanya tidak boleh kita itlaqkan berkaitan dengan masalah tabaruk ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan Allah yubarik, Allah lah yang memberikan keberkahan, Allah lah yang memberkahi. Sedangkan hamba atau makhluk mubarak yang diberkahi. Ya. Jadi tidak ada makhluk yang memberkahi, tidak ada. Satu makhluk pun tidak ada yang memberkahi. Tapi Allah lah yang memberkahi. Kalau makhluk kita sebutnya mubarak, artinya apa? Diberkahi. Makanya kalau Ramadan mubarak, artinya Ramadan yang diberkahi. Gitu ya. Waktu yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan seperti ini jelas bagi kita tidak boleh sama sekali meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada keyakinan bahwasanya ada satu makhluk pun, baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati, tidak ada ruhnya yang bisa memberikan memberikan barokah tanpa atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kaidah yang pertama. Dilanjutkan dengan kaidah yang berikutnya, kaidah ke-86.
Disebutkan la yajuz tabarruk bi syai'in illa bi dalil. Bahwasanya tidak boleh kita tabarruk. Tabarruk itu meminta meminta barokah dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Fal aslu fit tabarruk bil a'yan tawqif ala nas, ya, bahwasanya asal daripada tabarruk dengan sesuatu adalah tawqif, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu kecuali ada nas yang menyebutkannya, yaitu tawqif ala nas. Nah, artinya tidak boleh dengan ijtihad, tidak boleh dengan qiyas, ya, tidak boleh dengan kira-kira, itu tidak ada. Jadi kalau disebut tauqif ala nas, artinya kita harus benar-benar bersandar dengan dalil, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Wal aslu fit tabarruk bil amkinah tauqif ala nas, sama. Kalau dengan sesuatu baik gelas, misalnya barang-barang atau tempat juga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah haram, ya, dua tanah haram seperti Mekah, Madinah, ya, Syam, ya, itu juga tempat-tempat yang diberkahi, masjid, ya, dan lain sebagainya. Ada tempat-tempat yang memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tempat tersebut diberkahi. Ya. Artinya tidak boleh kita menganggap ada suatu tempat yang bisa memberikan barokah atau mendatangkan barokah atau memiliki barokah kecuali berlandaskan dalil. Nah, jangan masuk rumah saya, rumahnya barokah. Kenapa harus berkah yang berkah? Nah, dengan dalil terserah sendiri, gitu ya, buat sendiri, tidak bisa. Atau tempat-tempat, apalagi mohon maaf, di Indonesia banyaknya kuburan, ya kan? Kuburan wali, kuburan orang saleh, atau tempat-tempat keramat, ya, dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita mengatakan tempat itu barokah, tempat itu memberikan berkah, tempat itu memiliki keberkahan kecuali ada dalil, ya, ada nas yang menyebutkan hal tersebut. Ingat, nas itu hanya terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, tidak masuk di dalamnya mimpi, ya, karena banyak sekali, ya, hal-hal yang baru, ya, ini barokah itu kebanyakan dari mimpi fulan, mimpi syekh fulan, mimpi habib fulan, kiai fulan. Kalau zaman sekarang seperti itu kebanyakan. Maka kita katakan nas itu hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian wal aslu fit tabarruk bil azminah tauqif 'ala nas. Begitu juga keberkahan yang berkaitan dengan masalah waktu, ya. Ada memang waktu-waktu yang Allah berkahi, yang tadi kita katakan di pagi hari diberkahi oleh Allah, di waktu-waktu mustajab atau waktu-waktu Ramadan, waktu-waktunya berkah dan lain sebagainya. Banyak yang disebutkan dari Al-Quran dan dari nanti yang kita bisa disebutkan di tambahannya waktu-waktu yang memang Allah berkahi. Maka tidak boleh kita anggap ada satu waktu khusus yang ada keberkahan di dalamnya kecuali memang ada dalilnya. Yang sampai menganggap Jumat Kliwon berkahnya atau yang lain sebagainya, ya, malam nisfu Sya'ban, khasnya gitu kan, ada keberkahannya. Apa dalilnya? Kalau tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka tidak boleh, ya. Harus ada jelas landasannya, di mana Al-Qurannya, di mana ada perkataan dari Nabi SAW. Lianna wujudil barakah amru ghaibi, karena berkah itu, barokah itu wujudnya adalah wujud yang ghaibi, yang tidak terlihat. Kita nggak tahu. Nabi SAW menyuruh kita untuk menghabiskan makanan, ya, di dalam hadis itu, karena kata Nabi kita nggak tahu bagian mana dari nasi atau makanan yang kita makan itu yang berkah, yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang sesuatu tersebut tidak bisa dilihat, ya. Bisa kita doakan, ya, tapi kalau kita mengatakan di dalamnya ada keberkahan dan lain sebagainya, itu tidak bisa memastikan, karena perkara tersebut adalah ghaib,
melihatnya secara nampak. Misalkan motor gitu ya, kita katakan motor ini Masya Allah berkah nih motornya. Kenapa? Dari yang zahir kita lihat bahwasanya motor ini selalu mendatangkan kebaikan. Misalnya dibawa untuk sesuatu yang baik, yang menolong dan lain sebagainya, selalu memberikan kebaikan pada diri kita atau orang lain, maka kita bisa katakan secara zahirnya saja. Tapi pada zatnya, asalnya kita tidak tahu, karena itu adalah perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya itu adalah perkara yang ghaib. Wa umurul ghaibi tawqifiyah ala nusus, dan perkara-perkara ghaib itu ya selalu harus berlandaskan terhadap nas-nas. Fala qiyas, maka tidak boleh ada qiyas, wala ra', tidak juga dengan pendapat, wala ijtihad fi babil barokah, tidak juga dalam masalah bab barokah ini ada ijtihad baik ulama dan lain sebagainya. Jadi harus memang ada dalilnya. Ya. Seperti halnya ketika seorang mengkiaskan tubuh Nabi, zatnya Nabi itu berkah, ya kan? Zatnya Nabi itu berkah. Kemudian keturunannya juga berkah, ya enggak? Karena tidak ada dalil. Kecuali memang ada dalil Al-Quran yang mengatakan hal tersebut, atau Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Tapi buktinya tidak. Bahkan para sahabat juga tidak melakukan hal demikian. Benar, nah, ketika para sahabat Nabi SAW masih hidup, para sahabat itu tabaruk dengan tubuh Nabi SAW, keringat Nabi, rambutnya Nabi, ludahnya Nabi, bekas wudhunya, bekas minumnya dan sebagainya. Akan tapi setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada yang melakukan seperti itu. Tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada keturunan Nabi SAW, tidak juga kepada para cucu-cucu Nabi. Jika memang keturunan Nabi SAW mendatangkan keberkahan, seperti halnya Nabi SAW, maka tentu para sahabat akan berebut lagi, mendatangi Hasan, Husain dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada asar yang menunjukkan hal demikian. Bukti bahwasanya keberkahan itu hanya khususan yang Allah berikan pada Nabi SAW. Ya, maka segala sesuatu, waktu, tempat, barang atau orang dan lain sebagainya tidak bisa kita katakan dia barokah atau mendatangkan keberkahan dan lain sebagainya kecuali ada nas yang menyebutkan hal demikian. Ya. Nas, ingat sambil mengingatkan, nas itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lainnya. Kemudian jamaahullah, kaidah yang terakhir yang berkaitan dengan masalah barokah adalah kaidah yang ke-86, disebutkan al-barakatul dzatiyah muntaqilah wal barakatul ma'nawiyah lazimah. Bahwasanya barokah yang secara zatnya yaitu bisa muntaqilah, bisa berpindah. Sedangkan barokah ma'nawiyah, barokah yang secara maknawi itu dia tetap, dia tidak berpindah. Gimana maksudnya? Wa na'ni bil barakah dzatiyah ay tilkal barakah allati tantaqilu ila kulli syai'in massaha. Artinya keberkahan secara zat yang mana keberkahan tersebut bisa berpindah atau menular kepada setiap yang menyentuhnya. Contohnya apa? Kabarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sahabah yatabarrakuna bi wudu'ihi wa thiyabihi wa 'irqihi wa naqamatihi wa sya'rihi wa sya'rihi wa tabarruk bi dzati Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuz fi hayatihi. Ya. Wah, ini contohnya adalah zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dahulu para sahabat mereka yatabarrukun, mereka bertabarruk dengan apa? Dengan bekas wudhu Nabi. Di dalam satu hadis Nabi SAW itu di hari yang panas di Nabi didatangkan dengan tempat wadah ya, berisi air untuk Nabi SAW berwudu. Setelah selesai Nabi ketika Nabi wudu, sisa-sisa air dari Nabi SAW itu direbut oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu berebutan daripada sisa-sisa wudu Nabi SAW. Kemudian sisa-sisa wudunya itu digosokkan ke badan-badan mereka. Dan hadis ini juga disepakati oleh para ulama tentang bolehnya hal tersebut, ya, bahwa yang
apa yang dilakukan para sahabat itu dibolehkan. Ya. Dan Nabi SAW tidak menegur mereka. Artinya Nabi SAW mengiyakan, ya, membolehkan hal tersebut. Artinya memang benar ada keberkahan yang dicari. Wathiyabihi, juga dengan baju Nabi SAW, wa'irdihi, keringat Nabi SAW. Kalau salah di dalam satu hadis, Nabi SAW itu pernah datang ke rumah seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW itu tidur. Kemudian Nabi SAW berkeringat. Kemudian keringat tersebut dikumpulkan oleh seorang sahabiah, ibu di rumah tersebut, dikumpulkan, diwadahi, jadi keringatnya akan menetes, kemudian diwadahi. Kemudian Nabi SAW bangun, baru ditanyakan, untuk apa kau lakukan demikian? Baru dia dijawab, ini dia untuk tabarruk, ya, untuk sesuatu yang lupa, untuk dicampurkan dengan apa, parfum. Ada salah satu masalah sehingga ada yang menyebutkan dicampurkan kepada parfum, dan itulah sebaik-baiknya parfum, baik. Ya. Kemudian ada juga yang diberikan kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka mendapat keberkahan. Ya. Dan ini dibiarkan oleh Nabi SAW, bukti bahwasanya boleh melakukan hal demikian. Wanakhamat hidan, itu seperti ludah, yang dahat atau ludah Nabi SAW. Ya. Kita tahu seperti ini ketika Nabi SAW meludahi mata Ali bin Abi Thalib, ya, ketika mau perang, dan dengan barokah dari ludah tersebut, awalnya Ali itu matanya sakit, kemudian sembuh. Ya. Artinya boleh melakukan atau sihir rambutnya. Nah, dengan rambut Nabi SAW ini yang sering terkenal, ya, sempat ke Indonesia juga itu rambut Nabi SAW, luar biasa. Ada pertanyaan pernah ditanyakan kepada seseorang syekh tentang apakah benar boleh tabarruk dengan rambut Nabi SAW seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa orang di luar negeri sana, di Turki, ya, ada juga di Iran atau di mana gitu. Di Indonesia juga pernah sempat acaranya sempat ramai juga itu, ya, satu bulan gitu. Ditanyakan apakah benar seperti itu, maka jawabannya adalah ya, tabarruk dengan rambut Nabi dibolehkan oleh para ulama, adalah kesepakatan mereka boleh, ya juz tabarruk dengan rambut Nabi SAW. Dan ini adalah kekhususan, tidak ada selain Nabi yang bisa dilakukan seperti itu. Tidak kepada ustaz, tidak kepada kiai, tidak kepada syekh, tidak juga kepada para wali dan sebagainya. Ini adalah kekhususan Nabi SAW. Ya. Artinya selain Nabi SAW itu tidak ada dalil yang menunjukkan mereka seperti Nabi. Nah, seringkali kan di Indonesia seperti itu, ya. Ada yang mencuci tangan siapa bulan, ya, terus diminum, ya, dan sebagainya. Atau yang khasnya bikin mahal air, ya, dicelup, ya, air putih biasa 5.000 di warung, dicelup 50 juta. Ini seperti itu. Karena katanya ada keberkahannya. Padahal itu adalah kekhususan Nabi SAW. Kenapa? Karena dalilnya hanya untuk Nabi SAW, sedangkan yang lainnya tidak. Ya, selainnya tidak. Nah, berkaitan dengan rambut tadi dijelaskan oleh itu bahwasanya ada dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian, ya, tentang keberkahan pada zat Nabi SAW. Bahkan disepakati oleh para ulama tentang bolehnya tabarruk dengan zat Nabi SAW. Akan tetapi, kemudian di ujungnya, pertanyaannya, apakah masih ada rambut Nabi SAW? Itu yang pertanyaannya. Kemudiannya, ya, apakah masih ada rambut Nabi SAW? Maka di sini ada khilaf para ulama. Akan tetapi para sejarawan selalu meragukan, ya. Kenapa? Apapun
yang berasal dari Nabi SAW itu harus ada sanadnya, ucapannya, perbuatannya, apalagi yang berhubungan dengan fisiknya, termasuk bajunya, ya kan? Ada kan baju zirah, ya baju zirahnya Nabi SAW, ya, pedangnya Nabi, ada yang mengatakan ini Nabi. Nah, termasuk rambut Nabi SAW juga harus ada sanadnya. Dan ini yang dipertanyakan oleh para ulama. Apakah bersambung? Apakah benar jalurnya? Apakah benar-benar terjaga sanadnya, riwayatnya, bahwasanya ini benar-benar rambut Nabi SAW? Seperti itu. Entah, waktu itu sempat baca-baca, tapi ini tidak bisa jadi rujukan juga. Ada penelitian yang mengambil rambut kemudian tes DNA, ternyata DNA-nya keluar dari DNA-nya Arab, misalnya bangsa Arab. Artinya ini bukan dari Nabi SAW, bisa, tapi ini bukan menjadi rujukan. Tapi yang rujukan jelas, artinya sanadnya harus jelas. Jika memang jelas bahwasanya rambut itu benar-benar rambut Nabi SAW, silakan saja, dibolehkan gambar benar rambut Nabi SAW. Tapi kan yang menjadi permasalahan seperti ini, para syekh, ya, seperti Syekh Bibas dan lain sebagainya, mereka mengatakan, ya, kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu capek-capek untuk mencari hal tersebut. Kenapa? Karena ini masih perselisihan yang besar. Ya. Tidak ada kepastian bahwasanya rambut itu adalah rambut Nabi SAW. Kalau engkau memang mau mencari keberkahan dari Nabi SAW, maka carilah keberkahan dari ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya. Memang mengikuti sunnah-sunnahnya, para ulama jelaskan itu ada keberkahannya. Bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana Nabi SAW misalnya berumah tangga, bagaimana Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita pelajari. Ya. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, adab-adab Nabi, akhlaknya Nabi, yang kita bisa contoh, yang kita berharap keberkahan dari hal tersebut. Itu yang istilahnya sanadnya jelas. Gitu. Ada hadis-hadis sahih yang jelas yang bisa kita perhatikan. Ya. Kemudian dilanjutkan jemaah, wa ba'da mamatihi idza taqaina an al-athara min jami' atharihi wa amma wa min barakati awliya wa ba'da mamatihi, setelah meninggal beliau, maka bekas-bekas ini, ya, harus, ya, seperti yang dibilang tadi, harus sesuai apa jelas, ya. Atharnya harus jelas memang itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi selainnya seperti bekas wudhunya sudah tidak ada, ya. Keringat Nabi, ludah Nabi dan lain sebagainya yang dahulu para sahabat bisa rasakan, setelah meninggal Nabi SAW tidak ada. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya para sahabat sepeninggal Nabi SAW tidak pernah melakukan seperti apa yang mereka lakukan kepada Nabi SAW, baik kepada keturunan Nabi maupun kepada para sahabat yang lain. Ya. Kemudian wa amma ghairihi min barakatil awliya ka barakati Abi Bakar wa barakati Umar wal muhajirin wal ansar wal tabi'in wal a'immah wal du'a wal ibad was zuhad wa ahli tuqa wal wara fa barakatuhum ma'nawiyyah lazimah la tatajawaz ajsaduhum, bahwasanya keberkahannya para wali, keberkahannya para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, kaum muhajirin, kaum ansor, para tabi'in, kemudian para imam, para da'i, ya, para hamba-hamba yang saleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bertakwa. Ya, kita katakan sebagian mereka sampai sekarang ada yang Allah berikan keberkahan pada diri, ada. Akan tapi keberkahan mereka adalah barakatul maknawiyah, berkah yang secara maknawi, yang mana keberkahan tersebut lazimah, yang tetap pada diri mereka, la tatajawaz, yang mereka itu tidak keluar, ya, menyebar kepada orang lain, ya. Artinya hanya pada mereka saja.
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika lam yakun sahabah yatasawwafuna ma'a barakati Abi Bakar kama kanu yatasawwafuna ma'a barakati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak pernah ada sahabat yang melakukan tabarruk kepada Abi Bakar, pada Umar dan lain sebagainya seperti halnya mereka melakukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika kullu zaman thabatat barakatuhu fa hiya barakatun ma'nawiyyah. Seperti itu juga zaman ya, barokahnya yang berkaitan dengan masalah waktu ya. Itu juga berkah yang maknawi, artinya tidak bisa keluar dari hal tersebut. Contohnya ketika berkah, kita tahu barokah di pagi hari, artinya ya hanya di pagi hari tersebut saja ada keberkahannya. Setelah keluar dari pagi hari yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ya sudah selesai. Atau di waktu Ramadan ya, atau di malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Waktu-waktu yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau telah dijelaskan oleh Nabi SAW, maka barokahnya maknawi hanya pada waktu tersebut saja. Wa kadzalika kullu makan thabatat barakatuhu fa hiya barakah ma'nawi. Begitu juga tempat-tempat yang sudah jelas seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya, kemudian Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang memang sudah ada dalil-dalil menunjukkan keberkahannya, maka keberkahan itu ada di tempat tersebut saja. Setelah seseorang keluar dari tempat tersebut ya sudah ya, tidak ada perpindah tempat tersebut. Jadi kalau ada orang bawa motong sejadah di Masjid Nabawi gitu ya, berharap keberkahannya ke bawah sama ya, karena keberkahannya berkaitan tentang makan tempat. Keberkahannya ada di Masjid Nabawi selesai. Ketika sudah keluar ya sudah selesai ya. Walaupun itu karpet, jelas karpet bekas raudhah gitu ya, Masya Allah gitu ya. Bekas raudhah itu kan diganti Pak ya, setiap beberapa waktu akan diganti karpet tersebut. Nah mungkin ada orang-orang mengambil dan sebagainya, tapi tentu tidak akan memindahkan keberkahan tempat tersebut keluar gitu ya. Sama tadi waktu atau tempat juga sama seperti itu. Fabarakatu Ramadan maknawiyah. Berkahnya Ramadan itu maknawiyah. Berkahnya Asrul Awal min Dzulhijjah ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu juga maknawiyah. Tidak keluar setelahnya. Wa barakah Asyura maknawiyah. Itu juga berkahnya Asyura. Wa barakah Yaum Arafah maknawiyah. Itu juga berkahnya hari Arafah. Wa hadza barakah kullu zaman. Wa barakatul Masjidil Haram. Itu juga berkahnya Masjidil Haram di Mekah. Berkahnya Masjidil Aqsa ya, di Palestina itu juga maknawiyah. Barakatul Masjid Nabawi juga maknawiyah ya. Lazimah la tufarriq makanaha. Ya, lazimah pada tempat itu saja, tidak berpindah ya, tidak berpindah. Kalau kita kembali misalkan kita lihat seperti sholat ya, Masjidil Haram itu kita tahu ada lebih ya, masalah sholat. Tapi kalau di Mekah itu tanahnya ya, tanahnya itu baru. Tapi kalau di Madinah itu berkaitan tentang masalah masjidnya ya, berbeda. Jadi kalau bapak-bapak ada yang umroh atau haji ya, kalau di Mekah ya walaupun sholatnya di hotel ada ya, nilainya ada sama seperti sholat di Masjidil Haram selama masih di tanah haram. Tapi di Madinah berbeda. Madinah itu berhubungan dengan masjidnya ya, seperti itu. Wahada kullu makan thabatat fihi barakah wallahu a'lam. Dan inilah tempat-tempat yang telah jelas secara dalil tentang keberkahannya. Maka boleh kita mencari keberkahan di tempat-tempat tersebut, mencari keberkahan di waktu-waktu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, maka hati-hati jamaah Allah, masalah berkah ini kalau bahasa kitanya ngalap berkah, nyari-nyari berkah. Nah, maka kita ingat-ingat kaidah tersebut. Yang pertama tentu yang memberikan barokah, meletakkan barokah, menetapkan keberkahan baik pada suatu barang, pada tempat, pada waktu, pada seseorang atau pada makhluk apapun, itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tahu keberkahan adalah perkara yang ghaib, yang tidak bisa kita lihat, ya. Tidak bisa kita lihat. Maka jamaah Allah, hindari hal-hal yang bisa mendatangkan satu minimal kebid'ahan, jangan sampai. Ya. Kebid'ahan, ya, tabarruk yang bid'ah adalah ketika seseorang meyakini Allah memberikan keberkahan pada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Ya. Tapi dia yakin maksudnya bahwasanya barokah itu dari Allah. Oh, ini barokahnya dari Allah, saya yakin. Ya, dari celupan tangan yang fulan gitu kan, itu membawa berkah. Syekh fulan, ustaz fulan, kiai fulan membawa berkah. Tanpa ada dalil, walaupun dia yakin itu dari Allah, maka nilainya bid'ah. Ya. Dan tentu bid'ah yang diteruskan terus menerus itu bisa membawa pada kesyirikan. Perlahan tapi pasti, makanya harus segera dihentikan. Nah, ketika seseorang sampai meyakini bahwasanya ada selain Allah, baik itu barang mati atau barang makhluk hidup, atau itu tempat atau waktu dan lain sebagainya yang bisa memberikan keberkahan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya jelas kepada kesyirikan. Karena jelas barokah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahnya seperti itu. Benar enggak katanya fulan bisa memberikan keberkahan, ya? Datang nih, ya, minta berkah. Kalau minta berkat bisa, ya. Kalau berkat masih bisa. Kalau berkah nggak bisa. Kalau berkat itu bisa ada barangnya. Kalau berkah itu, ya. Gimana kalau minta doa? Boleh kepada seseorang yang masih hidup, ya. Kepada para ulama, kepada para orang saleh, atau kepada siapapun. Diminta doakan agar Allah berkahi. Boleh. Datang kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada fulan, siapapun, minta doakan agar Allah berkahi kita. Boleh. Selama dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana dia bisa mendoakan? Ya, berhati-hati. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya orang yang sudah meninggal bisa mendoakan keberkahan untuk kita. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mendatangi Nabi SAW ketika Nabi sudah meninggal untuk dimintakan doa. Maka jangan pernah ada anggapan mau punya hajat sesuatu datang ke kuburan fulan, kuburan wali fulan, laporan, ya. Minta diberkahi acaranya, minta diberkahi misalnya hajatnya dan sebagainya. Saya mau kuliah, datang ke kuburan fulan, nyebutkan hajatnya. Saya mau kuliah, atau saya mau kerja, saya mau nikah dan lain sebagainya. Ya. Maka hal-hal tersebut tidak mendatangkan keberkahan sama sekali. Kalau mendatangkan, dan yang bagus jemaah Allah, hal yang luar biasa adalah doa, saling mendoakan. Allah bibarik, barakallahu fi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau biasa kita di WhatsApp sudah jadi stiker, ya. Kalau zaman dulu masih diketik, gitu, ya. Bagus, ya ada. Tapi paling bagus kalau bisa kita doakan secara jauh, ya. Allah bibarik, Allah bibarik fi. Ya. Jangan kalau stiker kan cuma tempel-tempel, ya. Kan sempat ada pembahasan di luar ini, ya. Apakah ketikan atau tulisan kita di WhatsApp itu bisa hitung doa, ya kan? Ya, kalau kita kiaskan dengan tulisan itu bisa membawa dampak, ya, baik buruk maka baik, itu juga bisa, ya. Maka semoga tulisan-tulisan kita baik di keluarga, jangan ya, undangan nikah, undangan apapun, nah, ya kan, Allah ibarik, Allah dan sebagainya. Dan kebiasaan orang Arab yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita contoh, nggak masalah, ya, walaupun bukan orang Indonesia, ya. Khasnya mereka orang-orang Arab itu suka mendoakan. Ketemu gitu kan, Masya Allah, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Hanya doanya Pak, itu bagus. Ya. Dan kita berharap ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat mendoakan, ya kan? Seperti itu.
mungkin menjadi kebiasaan bagus bagi kita saling mendoakan baik dari ketika wahid maupun ketika bertemu. Ya. Assalamualaikum ditambahkan yang lain. Allah dan sebagainya. Kalau bawa ke Arab gitu ya. Kalau kemudian orang Arab ketemu satu sama lain panjang itu, bahasa basi pertamanya itu panjang. Kalau doanya panjang, habis itu baru mau nanya gitu, di mana gitu dan sebagainya. Tapi biasanya seperti itu bagus, ya, kebiasaan yang bagus, saling mendoakan. Artinya meminta keberkahan pada seorang manusia yang masih hidup, siapapun itu boleh. Ya, siapapun. Pada orang soleh boleh, silakan. Selama mereka masih hidup, minta didoakan, bukan minta barokah dari dirinya. Karena pada seseorang tidak bisa memberikan keberkahan. Udah. Oke, jamaah Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya.